Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab ini dulu sebelum masuk Islam merupakan orang yang sangat benci terhadap Nabi Muhammad, terhadap agama Islam ini. Kenapa kok begitu bencinya? Kebencian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Islam ini dulu sebelum masuk Islam itu karena memandang bahwa agama tradisional mereka adalah agama berhala, menyembah patung. Manata, Uzza, Hubal. Nah, itu patung-patung yang mereka sembah. Masih banyak lagi ratusan patung yang lainnya. Nah, karena dia sangat fanatik, sangat cinta terhadap agama nenek moyangnya, maka dia pun menganggap bahwa Nabi Muhammad datang membawa ajaran yang baru ini, yang baru bagi mereka, sebagai pemecah belah. Nabi Muhammad dalam pikirannya saat itu, pikiran jahiliyahnya adalah orang yang memurtadkan kaum kafir Quraisy dari agama tradisional mereka. Nah, oleh karena itu dia marah, benci kepada Muhammad. Makin lama kok makin banyak yang masuk Islam. Makin banyak. Oh, akhirnya nggak sabar dia. Puncaknya suatu saat dia pun keluar dari rumahnya dengan membawa pedang. Tujuan Umar bin Khattab saat itu ketika keluar dengan membawa pedang adalah untuk menghabisi nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah ini adalah seorang muslim, sudah masuk Islam. Tetapi Nu'aim bin Abdullah ini tidak menampakkan keislamannya. Beliau masuk Islam secara diam-diam. Karena para jamaah sekalian rahmatullah SWT, di awal-awal berkembangnya Islam itu, kaum muslim itu kan terancam. Ketahuan masuk Islam bisa ditangkap, disiksa. Apalagi seorang hamba sahaya. Kaum du'afa itu diintimidasi, bahkan ada yang sampai dibunuh. Sumayyah, keluarga Ammar bin Yasir dibunuh, ya. Bilal bin Rabah disiksa. Nah, oleh karena itu sahabat ini Nu'aim bin Abdullah ini tidak menampakkan keimanannya, sehingga Umar bin Khattab tidak tahu kalau dia adalah orang beriman. Ini melihat gelagat Umar kok bawa-bawa pedang, mau kemana nih? Lalu dijelaskan oleh Umar bin Khattab ingin menuju Muhammad untuk menghabisi nyawanya karena Muhammad telah memecah belah agama Quraisy. Ini bahaya menurut Nu'aim. Lalu katanya, apakah kamu tidak tahu bahwa saudarimu, adikmu juga sudah masuk Islam? Maka Nu'aim bin Abdullah meminta supaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membereskan keluarganya dulu. Dia pun mengetahui ini, marah. Dia ingin memberi pelajaran kepada adiknya ini. Dia pun berbalik arah menuju rumah adiknya. Sesampai di sana, di depan pintu beliau mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Disebutkan itu surah Toha ayat 1-8. Dia dobrak pintunya, masuk ke dalam. Karena tadinya sudah marah, masuk ke dalam rumah tersebut dalam keadaan marah. Langsung itu adiknya itu ditampar. Hingga ada yang menyebutkan berdarah, mengeluarkan darah dari tubuhnya. Ini Umar bin Khattab ini pada jamaah sekalian, meskipun wataknya keras, tapi di sisi lain dia punya kelemah lembutan, apalagi terhadap kaum wanita. Umar bin Khattab bawaannya keras, tapi dia mempunyai sifat iba terutama kepada kaum wanita dan kaum duafa. Maka ketika melihat adiknya ini ditampar seperti itu sampai berdarah,
merasa apa? Hatinya merasa iba, kasihan. Maka beliau pun meminta supaya diberikan bacaan tersebut yang dibaca tadi. Lalu bagaimana respon daripada adiknya? Disebutkan dalam sebuah riwayat, adiknya tidak mau ngasih. Kenapa? Ini Umar bin Khattab dalam keadaan masih kotor. Nggak layak bacaan ini diberikan kepada Umar bin Khattab. Maka disebutkan dia pun diminta untuk mandi, bersihkan diri dulu, lalu diberikan bacaan tersebut. Dibaca, hatinya makin luluh melihat bacaan surah Thaha ini. Singkat cerita, beliau meminta supaya ditunjukkan di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunjukkanlah di mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini. Dulu di masa-masa itu ada rumah sahabat yang menjadi basis dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Umar ke sana. Sesampai di sana, diketok pintunya, dilihat keluar. Kan biasanya ada celah-celah kan. Itu Umar. Para sahabat yang lain kan sudah tahu bahwa Umar itu adalah orang yang sangat keras terhadap kaum muslimin. Ini bahaya gitu kan. Kaget mereka. Mereka khawatir terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa respon Rasulullah yang ada di dalam? Biarkan dia masuk. Maka Umar pun masuk. Langsung menghadap pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah juga sudah menunggu kedatangan Umar bin Khattab. Singkat cerita, beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islamlah beliau. Setelah masuk Islam, beliau punya inisiasi untuk muzaharah. Kalau bahasa kita, demonstrasi untuk menunjukkan keimanan bahwa kita adalah orang beriman, kita berhak untuk mengamalkan keyakinan, berhak dengan keyakinan kita, berhak untuk hidup di kota Makkah di antara kaum musyrik. Maka para sahabat yang lain pun diajak untuk berkumpul sambil jalan bergandengan tangan menuju Ka'bah, berorasi di sana. Itu sampai dilempari. Karena keberaniannya ini, maka beliau pun disebut dengan Al-Faruq, yang membedakan yang hak dengan yang batil. Karena sebelumnya para sahabat masih takut untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Nah, setelah itu para sahabat pun yang lainnya makin berani untuk menunjukkan keislamannya di antara kalangan kaum musyrikin. Nah, disebutkan ini terjadi pada tahun ke-6 kenabian. Jadi saat itu belum disebut 6 Hijriah. Belum disebut 6 Hijrah karena Rasulullah belum hijrah menuju Madinah. Jadi 6 kenabian artinya 6 tahun setelah Rasulullah SAW dibangkitkan menjadi seorang nabi.